Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Siapa kita? Karang Taruna. Siapa kita? Karang Taruna. Siapa kita? Karang Taruna. Karang Taruna Jaya. Oke, sahabat Lugas TV dimanapun berada, ini kesempatan saya karena beberapa minggu yang lalu saya mencoba salah satu narasumber saya tidak dapat, waktunya sangat padat. Katanya beliau itu sudah dilantik menjadi ketua Karang Taruna Kota Cilegon, ya. Dan saya dengan tim berupaya mencari waktu. Jawaban beliau adalah sibuk karena mungkin konsultasi ataupun hubungan beberapa pengurus di tingkat kecamatan ataupun di kelurahan. Tadi siang saya dapat info Karang Taruna Cilegon mau ada silaturahmi antara pengurus tingkat kecamatan. Di sini saya langsung bawa tim dan waktunya bersedia untuk diwawancarai. Ya, kita langsung aja kepada narasumber kita, Bung Ahmad Madi. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Waduh, gimana kabarnya, Bung? Insya Allah saya baik, insya Allah. Ya, jadi mungkin beberapa minggu lalu kami mencoba selalu komunikasi sama Bung Mahdi untuk terkait kepengurusan yang baru di Kota Cilegon. Jadi masyarakat harus ingin mengetahui sejauh apa langkah-langkah dan program-program yang akan ditawarkan Bung Mahdi kepada masyarakat Kota Cilegon, terutama kepada Pemkot Kota Cilegon. Oke, Bung, saya mau bertanya, ada 4 pertanyaan mungkin kepada Bung Madi. Tapi sebelumnya, saya luar biasa nih, dikelilingi pengurus tingkat kecamatan ya, Bung ya? Tingkat kecamatan, waduh, dari beberapa, hampir mewakili semua. 8 kecamatan. 8 kecamatan, luar biasa. Bung, langsung aja Bung Madi. Karang Taruna Cilegon baru dilantik, artinya butuh waktu untuk konsolidasi, ya kan? Sudah sejauh mana, Bung, dilakukan untuk hal ini? Baik, terima kasih dari Lugas TV atas kedatangannya. Ini tiba-tiba datang ke sekretariat. Kami terkejut juga nih, ada apa rame-rame juga nih dari Lugas TV. Ternyata ingin bincang-bincang tentang Karang Taruna. Terkait mengenai konsolidasi, kebetulan kita baru beberapa bulan. Jadi terakhir kemarin kita baru mengadakan rapat konsultasi dengan beberapa perwakilan Karang Taruna Kecamatan dan Karang Taruna Kota Cilegon, pengurusnya. Kemudian setelah pelantikan kemarin dikukuhkan, setelah pengukuhan maksud saya, kita melakukan konsolidasi melalui kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing kecamatan dan kelurahan. Ada yang langsung dipelopori oleh ketua kecamatannya sendiri, dari berbagai kelurahannya di satu kecamatan itu terkumpul dalam satu kecamatan. Kita hadir dalam acara itu sambil ngobrol-ngobrol, sambil mendiskusikan tentang bagaimana program-program ke depan. Kemudian juga ada yang langsung dari Karang Taruna kelurahannya yang memang kebetulan ada beberapa Karang Taruna kecamatan yang belum terbentuk di tingkat kecamatan. Nah, itu kita melalui program-program itu kita melakukan konsolidasi tentang Karang Taruna dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat Kota Cilegon. Artinya sejauh ini konsolidasi udah berapa persen? Kalau diukur persentasinya, karena memang 43 kelurahan itu terwakili dengan Karang Taruna kecamatan, 8 kecamatan, ini bisa dibilang 30% kita bisa lakukan. Bahkan untuk terakhir kali ini, bukan terakhir maksudnya, untuk di waktu saat ini kita sudah lakukan rapat koordinasi dengan 8 kecamatan. Ini berarti kita sudah mencapai 100% barangkali ya. Nah, mudah-mudahan bisa tercapai 100%. Oke. Bung Madi, berikutnya nih, Karang Taruna ini kan identik kegiatan sosial ya. Kira-kira program unggulan yang dibawa Bung Madi dengan jajarannya yang ditawarkan ke masyarakat apa nih, Bung Madi? Karang Taruna ini struktur organisasinya dari nasional sampai dengan Karang Taruna kelurahan. Kemudian ada kepengurusan di tingkat unit, di tingkat RT RW.
Nah ini kebetulan karena memang ada amanah dari tingkat nasional, tingkat provinsi ke kita, itu yang akan kita lebih utamakan, prioritaskan adalah Tawira, Taruna Wirausaha. Oh, wow. Nah, di tengah-tengah kesulitan ekonomi masyarakat yang dialami di Kota Cilegon, yang notabene kota industri, namun memang kesempatan pekerjaannya agak sempit, sehingga lebih tepat untuk bagaimana menghidupkan Tawira di Kota Cilegon. Kegiatannya apa saja? Entah itu home industry dan lain sebagainya. Dan tadi juga kita hasil rapat 8 kecamatan se-Kota Cilegon ini sepakat untuk menumbuh kembangkan Tawira kita. Insya Allah kita Usaha lakukan. tadi ya? Insya Allah kita prioritaskan Tawira tersebut. Siap. Oke Bung, bahwa di Kota Cilegon ini pengangguran itu kurang lebih puluhan ribu. Ya, artinya Karang Taruna hadir membawa kepemudaan. Kontribusi apa yang mau disampaikan ataupun ke pemerintah daerah khususnya Pemkot Cilegon, di mana Karang Taruna ini langsung pembina umumnya adalah Wali Kota Cilegon. Iya Bung ya. Jadi kalau saya analisa dari 43 kelurahan, satu kelurahan, kira-kira kontribusi apa yang mau disampaikan ke Pemkot Cilegon? Ini masalah utama Karang Taruna Kota Cilegon, khususnya di tingkat kelurahan. Berbicara pengangguran ini bukan 5.000. Seprovinsi Banten, pengangguran nomor 2 Kota Cilegon. Oh iya, siap. 5.000 itu satu angkatan saja, 1 tahun lulusan SLTA dan perguruan tinggi. Oh. 5.000, mencapai 5.500 barangkali sekarang. Kemarin pertengahan tahun 2020 itu pelulusan terakhir perguruan tinggi dan SLTA itu mencapai 3.000. Ini belum dikalikan tahun-tahun berikutnya, atau mungkin tahun berikutnya juga, tahun yang lalu juga. Nah ini saya kira untuk berbicara pengangguran sangat sulit kalau diandalkan melalui industri yang ada. Oleh karena itu Karang Taruna melalui Tawira tadi. Oh siap. Tawira tadi, insya Allah kita akan bersama-sama dengan pemerintah, kami akan tawarkan dengan pemerintah dengan program-program Tawira Karang Taruna yang ada di Kota Cilegon. Sehingga minimal satu kecamatan ada Tawira satu yang mengakomodir berbagai kelurahan yang ada di tingkat kecamatan. Mudah-mudahan itu bisa mengurangi pengangguran tersebut. Namun tidak lepas juga dari kesulitan bahwa mindset dari pemuda yang ada di Kota Cilegon ini lebih cenderung pada keinginan menjadi karyawan. Nah ini juga kesulitan buat kita, bagaimana merubah mindset ini. Nah mudah-mudahan dengan sedikit demi sedikit kita akan konsolidasi juga ke masing-masing kecamatan sambil memberikan pemahaman tentang peluang-peluang industri ini sangat sempit. Oleh karena itu kita harus semangat untuk membangun kewirausahaan di kita masing-masing. Nah, sehingga dengan dorongan Tawira yang nanti akan didukung oleh Karang Taruna Provinsi, kemudian bermitra dengan pemerintah setempat, insya Allah dengan program Tawira itu akan sedikit mengurangi pengangguran-pengangguran yang ada. Namun juga tidak lepas kemitraan dengan industri, karena memang ini support utama industri yang ada di Kota Cilegon selain dari pemerintah. Nah, saya yakin pemerintah juga tidak akan bisa 100% mengentaskan pengangguran di Kota Cilegon, karena memang Cilegon ini industri padat modal. Jadi nggak bisa menampung per tahun. Kalau dirata-ratakan 4.500 orang dikali, sekarang udah tahun 2020, berarti dikali 20 tahun barangkali ya. Usia Kota Cilegon udah 22 tahun, kalau dikali rata-rata 3.000 udah berapa? 66.000 kira-kira gitu. Nah ini nggak mungkin sekali kalau diterima langsung oleh industri. Oleh karena itu melalui Tawira ini kita upayakan insya Allah. Dan saya dapat masukan keras juga memang dari teman-teman kecamatan yang hadir hari ini, Tawira lebih diutamakan di setiap kecamatan supaya mengurangi pengangguran tadi. Oke, sahabat Lugas TV, ini program yang luar biasa karena pengangguran adalah persoalan yang sangat besar untuk Pemkot Cilegon. Di sini dari Karang Taruna sendiri akan membangkitkan ataupun meningkatkan Tawira, yaitu usaha di tingkat kelurahan yang mungkin bisa menyuplai tenaga kerja atau membuka lapangan tenaga kerja untuk bisa membantu Pemkot Cilegon masalah pengangguran. Oke Bung,
pertanyaan berikutnya nih, Bung. Organisasi itu besar dan kuat diukur dengan solidnya anggota. Nah, pertanyaan saya nih, sejauh apa bentuk kesulitan selama Bung memimpin di Karang Taruna Cilegon? Kalau diukur dari sejauh apa solid dan Karang Taruna Kota Cilegon, karena memang kebetulan kami juga baru dilantik, baru seumur jagung barangkali disebut. Alhamdulillah teman-teman seluruh Karang Taruna Kecamatan memberikan kontribusi terhadap Karang Taruna. Salah satunya adalah saling memberikan masukan-masukan dan kontribusi kaitannya dengan kekarang tarunaan yang persoalan-persoalan yang ada di dalam internal Karang Taruna kita sering artinya komunikasinya baik. Komunikasi kita lakukan. Luar biasa, komunikasinya baik. Oke, mungkin pertanyaan terakhir, anggarannya dari mana sih, Pak Ketua? Ini kalau berbicara anggaran, karena memang kita juga tidak lepas dari kemitraan pemerintah, anggaran utama dari pemerintah. Namun lagi-lagi kita juga tidak menutup donatur luar, wabil khusus kemitraan industri yang ada. Dan ada juga orang-orang yang dermawan, pengusaha-pengusaha lokal yang besar dan berkontribusi terhadap Karang Taruna untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna. Alhamdulillah banyaklah. Kalau untuk tinggal kita bagaimana menggali potensi ini sebenarnya. Oke, sahabat Lugas TV, anggaran dari Karang Taruna ini bisa bekerja optimal itu berasal dari anggaran dari pemerintah. Kalau di tingkat kelurahan mungkin lurah, kalau di kecamatan mungkin camat, sebaliknya, dan kota, kalau di tingkat kota ya wali kota Cilegon. Saya ini dari program podcast Libas, Lintas Bincang-Bincang bersama Badia Sinaga, ada sosok kami, brand kami Pak Blangkon, yang akan membuat intisari daripada wawancara saya dengan Bung Madi selaku Ketua Karang Taruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Lugas TV dimanapun Anda berada, kali ini sudah kita dengarkan sama-sama perbincangan antara Bang Badia Sinaga dengan Ketua Karang Taruna Cilegon ya. Pak Blangkon di sini memetik beberapa benang merah. Ada salah satu daripada Ketua Karang Taruna. Contoh, Karang Taruna selalu membuka diri untuk kritikan yang sifatnya membangun. Ada lagi satu dari Ketua kecamatan lagi. Kami melayani masyarakat, mengontrol pemerintah sebagai mitra. Kalau kami lapar, bagaimana kami akan kerja? Ini salah satu masukan juga. Artinya perlu diperhatikan loh Karang Taruna ini. Terus yang ketiga itu dana. Dana ini memang ada dari pemerintah, kita dengar sama-sama. Sebenarnya alokasi ini kalau memang untuk Karang Taruna, gimana sih sistematiknya? Sepertinya tadi kok masih ada perbincangan nih. Kalau dari Karang Taruna apa dititipkan ke lurah, lurah baru bagi-bagi, atau bagaimana? Apa dari pusat memang Karang Taruna? Nah, artinya Pak Blangkon melihat di sinilah mereka ini bekerja benar-benar untuk masyarakat tanpa gaji, karena Pak RT masih bergaji, ya Pak RT, Pak RW, mereka tidak. Kalau tidak diperhatikan, siapa yang mau kontrol pemerintah? Siapa yang mau layani masyarakat? Contoh seperti tadi kita dengar, pengangguran dia pikirin, dirinya sendiri belum tentu. Nah, tolong pemerintah dalam ini, jangan diamkan mentang-mentang mereka diam. Perhatikanlah, mereka adalah mitra pemerintah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Siapa kita? Karang Taruna. Siapa kita?